Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada Medco, kedua BRPT, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Inco, dan ketujuh Antam. Kita langsung saja ke saham pertama ada Medco yang hari ini rebound naik 2,98% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Medco lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco setelah koreksi 2 hari dan dia mantul ya, saya sudah buat supportnya memang ada di 660 tapi nggak nyampe support. Medco rebound lagi dan potensi arah Medco semoga minggu depan bisa uji 720 dan bagusnya lagi kalau Medco bisa tutup dan kompim breakout 720 sangat berpotensi besar Medco ke arah resisten selanjutnya. Kalau ditarik garis historis sebelumnya ke 800, terdekatnya 800 dulu ya, ketinggian kalau ke situ takutnya nggak sampai dibawa turun jadi sayang. Nah jadi area selanjutnya 810 untuk target Medco kalau mampu breakout. Tapi kalau Medco melanjutkan penurunan apalagi breakdown dari 660, potensi arah Medco ke 600 lagi. Ya sabar aja kalau ke arah 500. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang cukup tanggung karena di tengah-tengah area range sideways-nya. Kalau cut loss mepet, kalau mau boleh aja cut loss aja. Kalau turun dari 660 Bapak Ibu bisa cut loss di 645 ya, nanti lagi buyback di bawah bisa seperti itu, atau nunggu kompim Medco ini breakout 720 ya, arah selanjutnya kalau mampu Medco breakout ke 810. Jadi potensi masih besar juga nih, sekitar 12% potensi profit. Jadi Bapak Ibu yang juga punya dari bawah sekarang tetap hot aja. Medco masih sangat berpotensi ke atas ya. Seperti itu untuk Medco. Terlihat juga volume makin meningkat ya. Untuk lebih bagus memang harus kompim breakout 720. Selama di bawah 720 masih bisa berpotensi Medco mengarah ke supportnya di 600. Seperti itu untuk Medco. Indikator MACD masih mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume hari ini belum ada kekuatan memang, tapi ya lumayan meningkat. Jadi ya semoga minggu depan lanjut dan bisa uji kembali 720. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BRPT yang kembali terus tertekan ke harga 930, terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT padahal sudah mampu breakout pola Bollinger Wedge-nya. Sayangnya ini sempat retest nih. Terlihat kan dia sempat retest di tanggal 27 April. Terus rebound dan ini ya kuncinya memang 920, jangan di breakdown. Kalau di breakdown arah selanjutnya BRPT ke 850 dan terlihat BRPT juga bisa dikatakan gagal breakout dari resistennya dan kebetulan di situ ada dinamik resisten EMA 200 di 1000. Harusnya potensi bagus kalau BRPT minggu ini bisa tutup di atas 1000. Tapi kalau dilihat hari ini dia membentuk pola 3 back row ya. Candlenya hampir-hampir sama, mirip, dan polanya ini bagus ya. Semoga hari Senin ada pantulan. Kalau lanjut merah ya siap-siap bisa dibawa sampai 850. Kalau dilihat dari indikator MACD juga garis biru mengarah ke bawah lagi. Histogram di atas 0 juga makin tipis. Tapi volumenya makin turun nih saat BRPT koreksi. Ya semoga minggu depan hari Senin ada pantulan di 930. Seperti itu untuk BRPT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 1,99% ke harga 1230. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini asing juga terus net sell, baru net buy di hari Kamis. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang saham Pegas lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas juga bisa dikatakan gagal breakout dari resisten base-nya di 1260 ya. 2 hari mencoba breakout ini membuat candle rejection. Hari ini coba breakout tapi kemudian ditutup turun. Ya potensi arah Pegas
akan ke support base-nya di 1200 sampai 1190. Dan harga sekarang mending nawar dulu kalau mau spekulasi buy, Pegas di area 1200 atau 1190 pas di supportnya aja. Jadi kalau Pegas jebol support 1150 mending cut loss kalau saya ya. Iya, tergantung lagi dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Pegas. Dan kalaupun Pegas masih mau mempertahankan supportnya di 1190, Pegas akan bergerak di area range base sempitnya ini ya, resistennya di 1260. Kalau ditarik upside-nya ya cukup lumayan 5%, jadi ya potensi profit 3-4% masih bisa dalam satu minggu kalau beli di bawah, kalau nggak jebol support ya. Jadi sesuaikan bagaimana strateginya. Saham downtrend juga bisa hasilkan profit. Di saham bullish pun yang dibilang orang sembarangan beli aja bisa profit, ya belum tentu juga ya. Di saham bullish juga bisa aja ada yang loss. Jadi ya tergantung strategi dan trading plan masing-masing. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Pegas ini bagusnya kalau sudah di atas 1350. Atau ya minimal di 1300 ini baguslah untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini melanjutkan kenaikan ke harga 2660, naik 2,3%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA sudah terkonfirmasi membentuk pola cup and handle di 2400 neckline-nya dan terus rally naik. Ya seperti yang saya bilang, arah selanjutnya MDKA ke resistance sideway-nya di 2840. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung juga ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya silahkan aja ya. Jebol 2600 ini bisa cut loss ya boleh-boleh aja. Tapi ya siap dengan resiko ya. Kemungkinan besar ke trigger karena area base buy untuk MDKA ini di daerah 2400 ya, di area neckline-nya ini. Jadi seperti itu untuk MDKA. Indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, garis biru dan merah sudah di atas 0. Histogram MACD juga makin tinggi di atas 0, volume makin meningkat dan tapi ada gap di 2600. Jadi ada potensi juga kalau MDKA hari Senin koreksi ya arahnya menutup gap di 2600. Seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini terkoreksi cukup dalam 4,24% ke harga 1.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS memang lagi didistribusi ya, mungkin ada profit taking, tapi ini terlihat ada dua broker asing yang hari ini net buy, nggak ada sekalipun net sell. Ada RX dan KZ yang akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ya cukup wajar kalau koreksi karena sudah naik cukup tinggi. Masih ideal juga kalau koreksi dan ya semoga ada pantulan di 1750. Kalau 1750 tetap di breakdown, arah selanjutnya TINS akan ke 1600 lagi. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah kemarin ya profit taking aja. Harusnya profit taking hari ini, tapi kalau apun yang masih hot ya disesuaikan dengan strategi masing-masing ya. Karena ya potensi TINS kalau melanjutkan penurunan dan jebol 1750 arahnya bisa sampai 1600. Apakah TINS masih potensi ke atas? Masih bisa harusnya, dan juga TINS sudah terkonfirmasi kalau saya bilang breakout dari resistennya 1600. Jadi kemungkinan kecil kalau TINS sampai breakdown dari 1600 dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Kalaupun turun ya maksimalnya TINS ke 1600 dan kemungkinan akan bergerak sideway di range harga 1600 support dan resistennya 2000 ya, sekitar 400 poin. Dan lebih bagus lagi kalau TINS langsung
confirm breakout 2000. Arahnya bisa rally lagi sampai 2500. Jadi seperti itu. Untuk CINS juga ya bisa membentuk pola rounding bottom nantinya. Sini saja nanti. Nah ya, apakah ini terjadi? Ya kuncinya memang hari Senin dan Selasa harus kembali rebound. Kalau dia melanjutkan penurunan ya arahnya bisa sampai ke 1600 seperti saya bilang tadi. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross dan sudah melewati perbatasan garis nol. Histogram MACD-nya juga terbentuk di atas nol. Volume 3 hari meningkat. Ya semoga Senin ada candle hijau biar lebih aman untuk INS. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Inco yang hari ini ditutup naik 2,82% ke harga 5.100. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan hari ini nilainya cukup signifikan ya. 3 hari ke belakang juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga bisa dikatakan sudah konfirmasi breakout dari 4.810-nya. Jadi potensi Inco menutup gap di 5.500. Kalaupun harus koreksi ya kemungkinan seperti ini aja, dia turun dulu terus mantul naik lagi, bisa seperti itu, atau dia langsung naik juga bisa ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sekarang harga tanggung. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya sudah ikut follow the trend aja. Karena potensi Inco minggu depan, kalau nikel juga bagus, komoditas harganya naik, siap-siap Inco potensi besar menutup gap. Karena ini Inco kan sudah confirm breakout nih. Bisa dikatakan confirm breakout 4.800 ya, kemungkinan Inco akan bergerak sideways di range harga supportnya 4.800 dan resistennya 5.570, dan kemungkinan besar ini akan ditutup dalam waktu dekat. Jadi semoga minggu depan bisa ketutup asalkan market mendukung dan market nggak crash lagi atau turun dari 5.800 untuk ISG ya. Jadi potensi Inco minggu depan semoga bisa menutup gap ya. Siap-siap yang punya dari atas. Inco sekarang semakin dekat, semoga nggak ada halangan rintangan lagi dan harga nikel terus naik ya. Inco bisa sampai kembali ke 6.000 dan bisa menutup gap dalam waktu ya 3-4 bulan ke depan ya. Nutup gap di 6.275. Semoga seperti itu. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, garis biru juga di atas nol, histogram di atas nol makin meningkat, volume 3 hari atau 4 hari ini makin meningkat. Jadi memang ada buyer ya, seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Antam yang hari ini ditutup di harga 2.620 sama harga penutupannya pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing juga hari ini mulai net buy kembali selama 2 hari. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Antam juga hari ini diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa sebelumnya ya, kalau Antam ini confirm breakout 2400, arahnya menutup gap dan hari ini gap sudah ditutup di 2670. Di hari kemarin nutup gap sayangnya nggak mampu breakout. Tapi ya tunggu hari Senin. Kalau Antam hari Senin bisa breakout dan tutup di atas 2670, potensi bagus asalkan nggak breakdown. Dalam waktu dekat Antam bisa kembali ke 3000. Yang penting confirm breakout. Kalau false breakout ya kemungkinan Antam akan bergerak di area ini. Supportnya 2430, resistennya 2670. Jadi di area sini Antam akan bergerak. Mungkin minggu depan juga akan bergerak di area ini kalau nggak mampu breakout 2670 ya. Seperti itu aja untuk Antam. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Nanti akan diinfokan di sana, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto sebagai alternatif kalau market memang lagi kurang bagus. Seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.